Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tawalla amarana wa sahaha jasadana wa hadana siratan mustaqima alladzi ballaghana ila syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman merupakan landasan. Iman sekaligus motivator. Iman juga sekaligus merupakan landasan pacuan bagi kita semua. Bukti bahwa kita hari ini bisa hadir di rumah Allah ini dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan hujan, dalam keadaan ngantuk, letih, tapi karena iman semua jadi ringan. Nah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saum Allah mewajibkannya kepada orang dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Pelakunya disebut mukmin. Asalnya dari kata al-amnu, aman, berbentuk kata kerja aman, beriman. Maka sesungguhnya ada kaitan dengan aman. Orang beriman artinya ada orang yang berusaha untuk mencari keamanan hidup, kenyamanan hidup, ketentraman hidup, keselamatan hidup, ketenangan hidup. Saya yakin semua orang mencari aman dalam hidup ini, mencari tentram dalam hidup ini, mencari nyaman dalam hidup ini. Maka tidak berlebihan kalau Rasulullah SAW pada awal melihat hilal bulan Ramadan, beliau selalu berdoa, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabballah. Ya Allah, awali Ramadan aku, kata Rasul, bil yumni, dengan rasa nyaman, aman, damai, wal iman, dengan penuh landasan keimanan, keyakinan, kepasrahan kepada Allah, wassalamati, dalam keadaan selamat, wal islam, dalam keadaan penuh patuh pasrah kepada Allah. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini menggambarkan bahwa yang dipanggil adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mencari keamanan hidup, kenyamanan hidup. Disebut orang mukmin. Ternyata kata al-mukmin juga disematkan kepada sifat Allah. Allah juga sebut al-mukmin. Apa perbedaan mukmin makhluk dengan mukmin Allah? Karakternya, akarnya sama. Al-mukmin Allah dengan al-mukmin makhluk, yaitu mengacu pada aman. Cuman al-mukmin bagi makhluk adalah sebuah upaya proses untuk menyerahkan keselamatan, keamanan hidupnya hanya kepada Allah. Maka karena kita sebagai manusia yang mukmin, yang mempercayakan keamanan hidup hanya kepada Allah, maka Allah pun al-mukmin, zat yang akan menjamin keamanan makhluknya ketika dia berusaha mempercayakan keamanannya kepada Allah. Jadi manusia mukmin berusaha untuk mencari aman dalam hidup, mencari kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah mukmin juga akan memberikan jaminan keamanan. Jadi Allah memberi, kita peminta. Kita yang berusaha, Allah yang memastikan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang berjuang
juga mencari rasa aman dan menyerahkan jaminan keamanannya hanya kepada Allah, maka itulah manusia yang hebat, manusia yang sukses, manusia yang memperoleh kejaminan keselamatan dunia sampai akhirat. Qad aflahal mu'minun. Ini kepastian dari Allah. Bentuknya aflaha pasten. Padahal itu untuk kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Kalau bentuk pasten yang digunakan untuk lintas zaman, dulu, sekarang, yang akan datang, aflaha, pasti, beruntung, pasti sukses. Jangan diragukan lagi, kata Allah. Yang sukses adalah al-mu'min. Qad aflah al-mu'min. Sungguh pasti memperoleh keuntungan al-mu'min, orang yang beriman. Nah, untuk proses kita mencari aman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengingatkan kepada kita semua, kita ini adalah makhluk yang bergerak, berubah terus, berpacu, berjalan terus menuju satu cita-cita. Cita-cita kita adalah mencapai keselamatan di surga, keselamatan di yaumil akhir. Maka Rasulullah menggambarkan seakan-akan, kalau saya menggambarkan hadis Rasulullah SAW, bahwa untuk kita menjalankan roda gerak langkah tubuh ini menuju Allah, diperlukan pengendali. Katakanlah yang bergerak ini adalah kendaraan. Kita ini seperti kendaraan, dan kendaraan itu sedang berjalan menuju satu terminal akhir. Diperlukan seorang sopir, pengendara yang baik, yang punya SIM yang benar, yang mengerti rambu-rambu lalu lintas, yang memahami bagaimana kendaraan harus dioperasikan. Itu gambarannya adalah seperti hadis Rasulullah SAW, bahwa diri kita ini terdiri dari jasad, dan ada yang mengendalikan jasad mau kemana bergerak, itu adalah al-qalbu. Maka katakanlah qalbu ini adalah sopirnya. Bagaimana kendaraan mau maju kemana, belok kemana, bergantung kepada kemampuan sopir untuk mengendalikan kendaraan. Itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghatan, in salaha salaha sa'irul jasadi kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ada wa hiya al-qalb. Ingatlah, pada jasad ini ada segumpal daging. Jika daging itu suci, bersih, sehat, saluha sairul jasad, sahilah jasadul kulluh, semua tubuh ini akan sehat. Mau bergerak kepada ke arah keamanan hidup atau kecelakaan hidup, bergantung kepada kesehatan al-qalb. Wa in fasadat fasal jasad kulluh. Kalau benda mudghah ini rusaklah seluruh tubuh. Ala wa hiya al-qalb. Ingatlah, apa itu? Al-qalb. Qalbu inilah supir kita ini. Qalbu inilah yang menggerakkan kita, mengarahkan kendaraan kita, jasad kita kemana mau melaju kemana, mau ke tempat yang aman, nyaman. Maka hatinya harus memiliki kekuatan, kesanggupan untuk mengoperasikan kendaraan jasad ini. Tapi ketika hati itu rusak, maka rusaklah, hancurlah kendaraan, karena sopirnya mabuk, sopirnya tidak sehat, sopirnya tidak waras. Akhirnya kendaraan ditabrakan ke sini, tabrakan ke itu, tabrakan ke itu. Itulah. Maka Ramadan ini adalah sebuah proses upaya agar supir kita
kita ini menjadi supir yang berkualitas, supir yang hebat, supir yang punya kompetensi untuk menggerakkan tubuh ini. Maka iman panggilan yang indah sekali, yang disentuh adalah hati, bukan tubuh kita, bukan ras kita, bukan kebangsaan kita, kenegaraan kita, bukan golongan politik kita. Yang disentuh hati. Ya ayyuhalladzina. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengingatkan, ketika kamu wahai sopir, wahai hati, ingin membawa jasad menuju keselamatan hidup, ikutilah menu, yaitu SOP, petunjuk yang dibuat oleh pembuat kendaraan. Yang membuat kendaraan adalah Allah SWT. Yang buat tubuh kita adalah Allah SWT. Kemana tubuh kita akan selamat bergantung kepada aturan yang Allah buat. Karena Allah produsen kendaraan tubuh ini. Maka Allah lah yang membuat manualnya yang tepat agar kendaraan ini menuju kepada tujuan yang benar, dioperasikan secara benar. Maka manual itu adalah al-Islam. Islam itu adalah manual kita yang cocok dengan tubuh kita, yang cocok dengan jiwa kita, yang cocok dengan diri kita. Karena manual yang Allah berikan itu adalah fitrah kita. Islam adalah fitrah kita. Selama kita berada pada koridor fitrah ini, maka insya Allah diri kita akan selamat. Karena fitrah kita adalah al-Islam, Islam adalah diri kita. Yang membuatnya adalah produsen kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah salah satu upaya Allah untuk membersihkan sopir kita, yaitu hati kita. Allah mentarbiyahnya melalui Ramadan. Maka sungguh beruntung orang yang mampu membersihkan jiwanya, hatinya. Wa nafsi wa ma sawwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafas, jiwa kita, ruh kita, hati kita, asalnya itu baik, bersih, tapi ditempeli oleh kekuatan lain, yaitu fujur, kecenderungan untuk jahat. Disinilah tempatnya iblis, setan, untuk mengambil bagian pada diri kita ini, bagian fujur jahat. Seringkali hati ini kadang-kadang terkotori oleh peluang jahat yang Allah tempelkan pada nafas kita, pada diri kita. Kenapa Allah tempelkan itu kejahatan? Fujur hanya untuk ujian bagi kita, tantangan bagi kita, agar kita terus sikap dengan respon yang baik untuk mengendalikan kekuatan fujur, kekuatan jahat ini. Maka kekuatan itu dalam hati. Tugas kita adalah membersihkan hati itu. Ketika kita sanggup membersihkannya, Allah berikan reward. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses, beruntung orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sementara merugi orang yang mengkotori hatinya, mengotori jiwanya. Kenapa merugi? Karena tadi kita akan repot kalau punya hati yang kotor. Kita tidak akan pernah nyaman kalau punya jiwa-jiwa kotor. Sebab jiwa kotor tadi, hati kotor tadi selalu mengarah kepada kejahatan-kejahatan. Bagaimana orang bisa nyaman hidup dalam kejahatan? Sepertinya nyaman, padahal sesungguhnya lebih nyaman orang berada dalam jalan kebenaran. Karena dijamin hati kita saja, kalau kita taat pada aturan, lebih nyaman hidup ini.
Contoh kita mengendarai kendaraan, kita ikuti rambu-rambu lalu lintas, kita ikuti peraturan lalu lintas, SIM-nya kita punya, pajaknya kita bayar, semua lengkap sempurna. Maka ketika ada polisi, tenang jiwa ini. Kenapa? Kita istiqomah dalam kebenaran aturan-aturan lalu lintas, SIM ada, pajak sudah dibayar, kendaraan normal semuanya. Ikut aturan, nyaman Pak. Coba kalau kita tidak punya SIM, kita tidak punya STNK, kendaraan juga tidak lengkap, ada polisi, pasti bergetar nanti, nggak enak katanya. Oleh sebab itu yakinilah bahwanya dengan berada dalam koridor Islam, koridor fitrah, koridor ajaran Allah, koridor iman, maka insya Allah diri kita akan aman. Ramadan melatih kita untuk mengembalikan hati kita sebagai hati yang bersih, yang suci, melalui tarbiyah, pelatihan, agar apa? Agar hati ini mampu membawa diri kita menuju keselamatan dunia sampai akhir. Barakallahu fi wa lakum bi ayatil dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sekalipun hanya sekedar gambaran tentang hidup ini, ada pengendaranya, yaitu hati kita. Mari kita bersihkan mulai Ramadan, karena Ramadan ila Ramadan mukaffaratin lima bainahuma. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain adalah pembersihan dosa. As-salawatul khamsu mukaffiratun lima bainahuma. Antara salat 5 waktu yang satu dengan salat yang lain adalah pembersihan dosa. Juga saum Ramadan ini pembersihan dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siangnya pembersihan dosa lewat saum, malamnya juga pembersihan dosa lewat qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya kita qiyamul lail juga sebuah upaya pembersihan hati dari segala Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang mampu membakar kotoran-kotoran hati kita, membakar dosa-dosa kita, sehingga kita kembali bulan Syawal dalam keadaan kama waladatuhu ummu, seperti dilahirkan ibu lagi bersih suci. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.